Selamat datang di Fisika Angmar Channel, tempat belajar fisika di dunia maya. Semoga hasilnya nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dimanapun berada, jumpa lagi kita dengan pelajaran fisika secara online, pembelajaran daring, belajar dunia maya, namun semoga hasilnya nyata. Kali ini kita belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar yang merupakan materi fisika kelas 11 semester 1. Untuk bagian awal kita belajar tentang momen gaya atau torsi. Perhatikan gambar berikut ini ya, pasti kalian pernah melihat secara langsung bagaimana orang membuka baut di pelek ban mobil. Ya, ketika orang akan melepas ban mobil, pasti akan menggunakan kunci yang besar seperti ini ya, bentuknya seperti ini, atau kalau enggak yang gini. Nah, pertanyaannya, mengapa harus pakai kunci dengan pegangan yang panjang seperti ini ya? Kenapa enggak hanya yang bagian tengah ini saja, tapi harus ada ini? Nah, terus kemudian yang ini, kenapa setelah ada kunci yang bentuknya seperti ini disambung lagi nih? Ada sambungan yang panjang seperti ini. Ya. Tujuannya apa? Nanti kita akan pelajari pada bab ini. Jadi bukan untuk memperbesar gaya, ya. Gaya berat dari orang ini ya, meskipun sudah menggunakan injakan gini, ya, kalau pendek ya gayanya tidak akan bertambah, gayanya tetap. Tapi nanti kita akan tahu bahwa ini adalah untuk memperbesar momen gaya atau torsi. Nah, di semester sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dinamika partikel ya. Kita ingat lagi bahwa dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dan sekaligus mempertimbangkan apa yang menyebabkan benda itu bergerak, yang disebut dinamika. Kebalikannya dengan kinematika. Ya, di kinematika kita tidak mempelajari tentang penyebab geraknya apa, itu tidak dipelajari. Nah, sekarang muncul ada lagi dinamika benda tegar. Kalau sebelumnya kita belajar dinamika partikel, kita sekarang belajar dinamika benda tegar. Sekilas kita lihat perbedaan dan kemiripannya. Ya. Pada dinamika partikel, di situ memandang bahwa benda sebagai partikel. Ya. Benda dipandang sebagai sebuah titik saja. Jenis geraknya ya adalah benda bergerak secara translasi. Ya, bergerak secara translasi, jadi hanya berpindah. Apa yang menyebabkan benda bergerak secara translasi ini di dinamika partikel? Ya, yang kita sebut adalah ini, gaya. Gaya. Nah, persamanya ini di hukum Newton kemarin kita sudah pelajari, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Pada dinamika benda tegar, nah, apa itu benda tegar? Ya, benda tegar itu adalah kita memandang ukuran benda tidak diabekan. Nah, suatu benda itu ukurannya tidak diabekan itu. Jadi tidak hanya dipandang sebuah titik, tapi dia akan memiliki dimensi panjang, lebar ya. Jadi tidak dipandang benda itu hanya sebuah titik, tapi ada dimensi panjang dan lebarnya yang itu harus kita perhitungkan. Jadi misalkan benda itu berbentuk kotak, berbentuk bola, gitu kan ada dimensi ruang di situ. Nah, pada benda tegar ini kita melihat pergerakan benda itu secara rotasi. Ya, bergerak secara rotasi. Yang mempengaruhinya adalah torsi atau momen gaya. Nah, nanti persamaan yang muncul adalah sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini. Baik, kita akan pelajari secara lebih rinci berikut ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu momen gaya atau torsi. Yaitu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada suatu sumbu atau poros. Ya, jadi beda dengan gaya. Momen gaya atau torsi itu justru adalah kecenderungan suatu gaya, ya sudah ada gayanya, ya, kecenderungan untuk memutar benda pada suatu sumbu atau poros. Karena ada gaya saja, belum tentu suatu benda itu akan berputar pada sumbu atau poros tertentu. Berarti ada besaran lain yang mempengaruhinya. Ya. Perhatikan gambar berikut.
Misalkan ini ada batang ya. Ada batang ini. Kemudian di sini adalah ujung kirian adalah poros atau sumbu putar. Kemudian dari P sampai ujung ini adalah jaraknya R. Ini kita kasih gaya yang membentuk sudut theta ya, membentuk sudut theta. Gaya F. Jika kondisinya seperti ini, maka akan ada kecenderungan gaya ini memutar benda ini ya, memutar, anggap saja ini sebuah apa namanya ya, sebuah kawat gitulah, atau sebuah batang besi ya, sebuah batang ya. Dikasih gaya di sini, maka akan ada kecenderungan perputaran di sini ya, perputaran searah jarum jam ya, seperti ini. Ini arah putarannya, kecenderungannya seperti ini. Nah, kalau kita perpanjang garis gaya F ini ya, ini adalah namanya garis kerja gaya. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari P ya, memotong tegak lurus garis kerja gaya di sini. Maka jarak dari P ke garis kerja gaya ini yang disebut lengan torsi atau lengan momen ya. Yang besarnya L ini adalah R sin theta. Lengan momen atau lengan torsi itu adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros P ini tadi sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F sini. Ini L. Ini namanya lengan torsi atau lengan momen. Seumpama gaya F ini ya, arahnya adalah tegak lurus terhadap batang ini ya, tidak seperti kondisi yang ini, tidak seperti gambar ini, tapi misalkan ya gayanya di sini, ini kan artinya garis kerja gayanya sudah tegak lurus dengan batang. Dengan kondisi seperti itu, lengan torsi atau lengan momennya bukan ini, tapi ya ini sama dengan R. Ya, sama dengan R itu, panjang batangnya itu. Jika gayanya sudah tegak lurus gitu. Tetapi kalau gayanya tidak tegak lurus, berarti kita harus mencari lengan torsi atau lengan momen dengan cara menarik garis lurus dari P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, secara matematis momen gaya atau torsi kita tuliskan tau, ya ini bacanya tau, sama dengan F kali L. Dengan L adalah lengan torsi. Ya, yaitu R sin theta, sehingga tau bisa sama dengan FR sin theta ini. Satuan dari torsi atau momen gaya adalah meter Newton. Ya. Arah torsi ada dua, yaitu searah jarum jam. Ya. Kita nanti kasih simbol negatif, dan yang berlawanan jarum jam kita kasih simbol positif. Jadi arah torsi itu hanya dua, positif dan negatif ya. Nah, yang negatif itu yang searah jarum jam. Jadi kalau misalkan ini gayanya ke sini, nah sini ini F-nya, berarti kan benda ini, batang ini akan berputar ke sana, berlawanan jarum jam. Nah, berlawanan jarum jam, berarti nanti torsinya adalah positif. Begitu. Kita lanjut. Beberapa contoh posisi gaya dan torsi yang dihasilkannya. Misalkan ini F1. F1 itu jaraknya R1 terhadap titik P poros. Sedangkan F2 ya. F2 ini jaraknya R2 terhadap titik poros P. F1 dan F2 menghasilkan perputaran ya. Perputaran, kecenderungan perputaran yang sama, yaitu searah jarum jam. Sama-sama searah jarum jam. Tetapi besarnya torsi berbeda. Mengapa? Ya, karena perbedaan ini, perbedaan lengannya. Lengan momennya yang berbeda. Jadi F kali L. Dalam hal ini karena F-nya sudah tegak lurus terhadap batang, ya, sehingga L-nya sama dengan R.
L1 ya sama dengan R1, L2 ya sama dengan R2. R2 lebih besar daripada R1, sehingga tau 2 ya akan menghasilkan lebih besar daripada tau 1. Dengan catatan adalah F1 dan F2-nya sama ya. Karena sekali lagi tau kan dipengaruhi oleh F dan L. Semakin besar gayanya, torsinya makin besar. Makin besar juga lengannya, ya makin besar torsinya. Maka dengan gaya yang sama, untuk memperbesar torsi, ya caranya adalah memperbesar lengannya. Ya seperti tadi itu. Ya, ketika orang membuka baut pada ban mobil itu, dengan gaya yang tetap sama, yaitu gaya berat badannya orang itu, sudah diinjak itu ya, biar menghasilkan torsi yang lebih besar ya, harus diperbesar lengannya dengan menyambung kuncinya itu. Dengan menyambung kunci itu tujuannya adalah untuk memperbesar lengan sehingga menghasilkan torsi yang lebih besar. Ini gambar berikutnya, ini yang sebelah kanan ini ada F3 tepat di poros. Nah, sebuah gaya yang bekerja tepat di poros ya, titik tangkap gayanya tepat di poros, maka tidak akan menghasilkan torsi. Benda tidak akan berputar. Ya, sebagai contoh, kalau kita membuka pintu, tapi yang dorong bagian engselnya. Engsel pintu itu kan sebagai poros putar. Ya, tidak akan bergerak. Ya, tidak akan bergerak. Jadi, secara matematis, tau F kali L, ya, L-nya 0 di sini. Ya, lengan momennya tidak ada, 0. Sehingga tidak bisa bergerak. Kemudian F3, ini juga, ya, tepat di poros. Jadi kalau tepat di poros itu tidak mempertimbangkan ini sudutnya berapa. Nah, karena tepat di poros ya, tepat di poros ini, ya tetap tidak akan bergerak. Dari posisi manapun gayanya didorong ataupun ditarik, ya, tetap saja tidak menghasilkan putaran karena di situ tidak ada torsi. Sedangkan F5 ya, F5, ini F5. Ini menarik batang ini. Nah, kalau kita lihat bahwa ini kan lurus dengan poros ini, ya. Perpanjangan garis kerja gayanya itu tepat di poros di sini. Ya. Ini juga torsinya nanti 0. Tidak akan menghasilkan putaran. Ya, tidak menghasilkan putaran. Ini. F5 tidak menghasilkan putaran karena torsinya juga 0 kalau kondisi seperti ini. Ya, jadi ini torsi-torsi yang dihasilkan oleh gaya yang tidak menyebabkan berputar ya karena 0 hasilnya. Kemudian F6. Nah, kalau F6 seperti ini posisinya ya seperti contoh awal tadi. Ini menghasilkan torsi dan ada perputaran benda. Kemudian yang di sini ada F7 ya. F7 ini sebenarnya hanya berlawanan arah dengan F6. Kalau F6 perputarannya searah jarum jam, maaf ini keliru ya. Ini kebalik ini. Arah putarannya harusnya berlawanan jarum jam, harusnya ke sini. Nah, sana. Kemudian F8 ya, tegak lurus terhadap batang. Ini berlawanan jarum jam. Itu beberapa contoh gaya ya pada berbagai posisi dan torsi yang dihasilkannya. Kalau itu ada angka-angkanya bisa kita hitung berapa momen gaya atau torsinya. Nah, sekarang kita ambil contoh penghitungan atau menghitung momen gaya di beberapa titik dan momen gaya totalnya dari benda ini. Misalkan ini ada sebuah benda berbentuk persegi ya, panjangnya 20, lebarnya 20. Dikasih gaya, ada yang di bagian pinggir-pinggirnya itu ya, ini 5 Newton di titik sudut sini, 8 Newton sudut sini, arahnya ini, kemudian 10 Newton di sini. Dan ada yang tepat
di titik pusat poros O sebesar 20 Newton. Ingat bahwa kalau gayanya tepat di poros, ini tidak menghasilkan torsi ya, torsinya 0. Di sini torsinya 0. Nah, sekarang kita uraikan. Ya, kita uraikan secara rinci satu persatu dari masing-masing gaya ini lengan torsinya berapa dan torsi yang dihasilkan berapa secara arahnya kemana. Yang gaya 5 Newton ini kan akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam ke sini. Nah, ini perputarannya. Gaya 5 Newton, ini kita lihat tabelnya di sini. 5 Newton, lengan torsinya 0,1 meter. Kenapa 0,1 meter? Nah, ini kan kalau kita perpanjang ke sini, nah jarak dari sini ke poros, ini kan setengahnya dari panjang sisi, ya berarti 10 cm. 10 cm berarti 0,1 meter. Torsi yang dihasilkan, ya, F kali L. Di 5 kali 0,1 berarti 0,5. Kenapa negatif? Karena ini searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Jadi min 0,5. Kemudian yang gaya 10 Newton itu yang ini. 10 Newton. Nah, lengan torsinya atau lengan momennya juga sama ini. 0,1 meter atau 10 cm. 10 kali 0,1 berarti 1. Berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika kita tarik sini kan muternya dia ke sana. Berlawanan jarum jam berarti positif. Kemudian yang 20 Newton tadi sudah saya sebutkan, itu 0 hasilnya. Kemudian yang ini. Yang 8 Newton. Itu kalau kita uraikan, berarti ada gaya yang ke sini. Nah, ke sini harusnya lurus ini ya. Ini dan ke atas ini. Searah sumbu X ini berarti F cos alpha. Ini adalah F sin alpha. Yang F cos alpha itu berarti 8 cos 45. Ini kan sudutnya ini. Sudutnya 45. Ini kan siku-siku separuhnya berarti 45. 8 cos 45. Ya. Dikalikan 0,1. Nah, lengannya lengan torsinya 0,1. Ya, kita buat perpanjangan garis kerja gayanya kan di sini. Jadi bukan panjangnya ini ya, lengannya itu bukan. Tapi kita perpanjang garis kerja gayanya yang ini F cos alpha. Seperti ini. Hasilnya min 5,65. Kenapa min? Karena searah jarum jam. Kemudian yang F sin theta menghasilkan torsi 5,65 positif karena berlawanan jarum jam. Sehingga untuk torsi totalnya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ini jumlahkan atau kita rinci di sini yang min 0,5 tambah 1 dikurangi 5,65 ya, karena ini min 0,5. Terus tambah 5,65. Sehingga hasilnya adalah 0,5 meter Newton. Ya, ini torsi total terhadap poros O, yaitu 0,5 meter Newton. Dan arahnya bagaimana? Berlawanan jarum jam. Menentukan arah totalnya bagaimana? Ya ini positif atau negatif. Kalau hasil penjumlahan totalnya adalah positif, ya berarti berlawanan jarum jam. Kalau misalkan kok hasil totalnya nilainya negatif, ya, negatif berarti searah jarum jam. Begitu. Sekarang kita lihat lagi, yang ini berupa batang. Kalau tadi benda berbentuk persegi, sekarang batang. Batang panjangnya 20 cm, ya, dikenai gaya. Yang pertama F1 tepat di poros, kemudian F2 di tengah-tengahnya ya, ini tengah-tengah batang. Kemudian F3 di ujung batang 20 Newton. Dan ada gaya yang lain, ini F4 10 Newton membentuk sudut 30 derajat dan F5 5 Newton. Nih, kita akan lihat berapa torsi masing-masing gaya ya, yang dihasilkan masing-masing gaya pada posisi ini dan torsi totalnya terhadap poros P.
Pertama, gaya yang pertama, ini F1, 5 Newton. Karena lengannya 0, sehingga torsi yang dihasilkan juga 0. F2 itu nih di sini. F2 10 Newton. Ini tegak lurus dengan batang, berarti L-nya saya sama dengan jarak ini. Dengan R-nya, yaitu 10 cm. Atau 0,1 meter. Sehingga torsinya adalah min 1. Ya, kenapa min? Karena ini putarannya searah jarum jam. F3 ini searah jarum jam juga. 20 Newton kali 0,2. Jadinya min 4. Ya, min 4 karena searah jarum jam. F4 yang 10 Newton di sini ya, kan membentuk sudut 30 derajat. Ya. Jadi lengan gayanya 0,2 kali sin 30. Ya, L itu kan tadi R sin theta. R-nya 20 atau 0,2 meter, sin 30. Sin 30 kan setengah. Ya. Sehingga hasilnya di sini 1 meter Newton torsinya. Sedangkan yang terakhir gaya F ya, 5 Newton ini perpanjangan garis gayanya menyentuh P, poros. Menyentuh poros sehingga lengannya 0. Ya, lengannya 0 sehingga torsinya 0. Untuk torsi totalnya sigma tau min 1 min 4 plus 1 dari sini. Min 1 min 4 plus 1. Sehingga hasilnya min 4 meter Newton. Ya. Karena ini nilainya negatif berarti searah jarum jam. Ya, besarnya 4 meter Newton. Tapi searah jarum jam dilihat dari minnya ini. Gitu. Itu untuk contoh menghitung torsi pada sebuah batang seperti ini.